أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل لنا عيدا حرم فيه الصيام وأحل فيه الطعام بعد أن فرض علينا الصيام وحثنا على القيام. صلاته وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه مدى الأيام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita berusaha dan berupaya semampu yang kita bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Lalu pekikan takbir menggema sahut bersahutan dari diri orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia amat sangat lemah, amat sangat tak berdaya jika tanpa izin dan nikmatnya. Suara takbir itu tak terasa membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa mengalir. Ada air mata bahagia karena bertemu dengan hari raya. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan Ramadan yang penuh ampunan. Sebelum Ramadan tiba, sering kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan, dan doa itu Allah kabulkan. Kita bertemu dengan Ramadan yang mulia, Ramadan yang berkah. Namun hari ini segudang nikmat, hikmah dan keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana suasana terasa lebih indah dan nyaman. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana di tiap malamnya kita berangkat sholat tarawih. Sesekali setelah sholat tarawih, kita makan bersama menikmati hidangan yang diantarkan secara bergiliran oleh warga. Bulan di mana pahala ibadah dilipat gandakan, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan. Bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaannya, apakah Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Benarkah puasa sudah kita laksanakan sesuai sunnah-sunnahnya? Benarkah sholat tarawih sudah kita tunaikan dengan baik dan benar? Benarkah ada banyak harta yang sudah kita sedekahkan di dalamnya? Benarkah sudah banyak ayat Al-Quran yang kita baca?
Hadirin, Ramadan itu telah berlalu. Ramadan itu telah berlalu. Bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian Ramadan tahun depan apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan. Hari ini kita hanya bisa berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di hari yang fitri ini kita merasakan betul bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang berlumuran dosa ini, Allah berikan kesempatan menikmati indahnya hari raya Idul Fitri hari ini. Kebahagiaan hari raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa atau berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Kemarin sore di penghujung Ramadan kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara kita, bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusaranya. Hari ini tampak rumah-rumah dihias, anak-anak terlihat senang riang gembira bermain dengan teman sebayanya. Kebahagiaan juga terlihat di rumah warga, di mana karpet dan gorden diganti dengan yang baru. Halaman rumah terlihat lebih bersih dari hari-hari biasanya. Seorang ayah terlihat puas dan bangga melihat anaknya bisa menggunakan baju baru hasil peras keringatnya. Suasana lingkungan dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling meminta maaf dan bertukar cerita, lalu mencicipi hidangan kue lebaran. Beragam warna dan rasa yang dibuat oleh ibu-ibu dengan penuh sukacita. Sungguh suasana yang amat sangat indah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Maka kita menutup ibadah puasa pada hari raya Idul Fitri dengan bertakbir mengagungkan Allah. Semoga segala apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat, hidayah, kemudahan dan keselamatan yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira, tidak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya, bisa menikmati hidangan ketupat dan rendang bersama adik, kakak, ayah, ibu, kakek dan nenek. Ada yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan, membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena pada momen Idul Fitri inilah ia bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tidak berjumpa, setelah sekian lama hidup di perantauan, mengadu nasib di negeri orang. Ada yang berbahagia karena di tahun ini untuk pertama kalinya ia dipanggil ayah atau dipanggil ibu oleh anak pertamanya. Ada yang berbahagia karena di momen Idul Fitri ini ia bisa pulang ke kampung halamannya, tempat ia bermain semasa kecil. Kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan, tapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Tapi tentunya di hari raya ini juga ada yang merasakan kesedihan, bahkan terkesan air mata, tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama keluarga. Mungkin ada orang tua yang hari ini menahan rindu karena anak kesayangannya tak bisa pulang dari perantauan. Ada orang tua yang tak bisa melihat canda tawa anak cucunya.
Ada yang bahkan bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak kecil yang harusnya seusianya mendapatkan belahan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, minta dimasakin ini dan itu dari ibunya, meminta baju baru dari ayahnya. Kasih sayang itu, perhatian itu tidak ia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita melihat kanan dan kiri, melihat sekitar kita. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Jangan segan menyedekahkan sedikit harta kita. Jangan segan memberikan perhatian. Jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin sekalian, ada balasan besar bagi orang yang menyantuni anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana wa kafil yatimi fil jannati hakadha wa syarri sababi wa wasqa wa farraja bainahuma syai'an." Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di dalam surga. Kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, seraya sedikit merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah juga pada momen Idul Fitri ini kita memperbaiki hubungan dengan saudara, tetangga, kerabat, baik yang jauh ataupun dekat. Sebagai manusia kita semua tak akan pernah luput dari hilaf, salah dan dosa. Mata sering salah melihat, mulut sering salah berucap, hati sering salah prasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara dengan beraneka ragam bahasa, budaya dan agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Mari kita lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah tersalut emosi dari berita yang kebenarannya belum pasti. Mari kita lebih bijak bermedia sosial. Jangan hanya karena mengetik 1-2 kata kita bermusuhan antar saudara. Apa yang retak mari kita satukan, apa yang putus mari kita sambungkan, apa yang berjarak mari kita dekatkan. Di hari yang fitri ini, jangan segan untuk saling mengulurkan tangan, melemparkan senyuman, saling bermaaf-maafan. Terlebih hadirin, marilah kita perbaiki hubungan dengan ayah dan ibu kita tercinta. Kepada sosok yang amat sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Keriduan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua, yang masih bersama kita di dunia ini. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja, ia terlihat tetap semangat walau keadaan serba tak pasti. Semua ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tidak memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia, bagaimana ia bisa membelikan baju baru untuk anak kecilnya, bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya. Dan sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat mengantarkan kita ke surganya Allah. Apa kabar orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguk keduanya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapannya kepada kita? Semakin hari, semakin bertambah tua umurnya. Tangannya tak sekuat seperti dulu lagi. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan masih sempat duduk bersama dengannya? Hadirin rahimakumullah, jika kita ikhlas peduli, memberi kasih sayang dan membantu meringankan berat hidup kedua orang tua kita,
Yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka melahirkan dan membesarkan kita. Tak akan setimpal dengan beratnya ibu mengandung 9 bulan lamanya. Tak akan setimpal dengan penatnya ayah membesarkan kita. Dan hadirin rahimahumullah, jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia ini, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka, dan janganlah sampai kita lupa mendoakan mereka. Hadirin, mereka menunggu doa dari kita. Mereka pasti akan senang dengan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka. Karena itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak solehnya. Ya Allah, ampunilah kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami terasa enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, ampuni kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ampunilah kami jika kami pernah marah dan membentaknya. Ampuni kami jika kami pernah membuatnya kecewa. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasanya, dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya saat ia sakit dan membutuhkan kami. Jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja merupakan atau mengurangi bakti kami. Ya Allah, jika tiba waktunya nanti Engkau memanggilnya, berikanlah sebelumnya kami kesempatan untuk berada di sisinya. Berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan ya Allah, jangan Engkau azab kedua orang tua kami, jangan siksa kedua orang tua kami, baik karena dosa orang tua kami ataupun lantaran ulah kami anaknya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Dan kami mohon padamu ya Allah, untuk orang tua, saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa mereka ya Allah. Berikanlah tempat terbaik untuk mereka ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin melaksanakan sholat, untuk lebih rajin menunaikan zakat dan ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan dengan segera. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Karena hadirin, jika kemarin-kemarin kita melihat saudara kita ada yang sudah dibuat kain kafan, yang mandinya sudah dimandikan, salatnya disalatkan, bisa jadi berikutnya giliran kita. Bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, kita yang disalatkan, kita yang dikafani. Mau sesehat apapun kita, mau semudah apapun kita, tak ada jaminan bahwa kematian tak akan datang menghampiri. Ia datang tanpa kabar, ia datang tanpa persiapan. Kapanpun dan dimanapun kita harus siap meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat saat kita sudah banyak berbuat kebaikan, wafat saat segala dosa kita sudah dihapuskan. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyaman a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله